kemarin hari Rabu ada rapat dengar pendapat antara Kapolri dengan jajarannya beserta Komisi 3 DPR RI ya Pak. Nampaknya rapatnya itu cukup intens ya karena disiarkan di televisi itu 10-11 jam gitu kalau saya nggak salah ingat Pak. Tapi dari sepanjang rapat itu ada satu hal yang disoroti oleh anggota DPR RI itu, Pak, yaitu bahwa katanya beberapa anggota Polri dan juga keluarganya menunjukkan gaya hidup hedon. Apa sih, Pak, sebetulnya gaya hidup hedon ini dan bagaimana menurut pandangan Bapak? Hedon, ini kayak nama orang aja ya, nama cewek Arab gitu. Saya terpaksa buka-buka kamus atau buka Google lah, karena saya di kampung ini, apalagi tinggal di kebun gitu, nggak pernah ngikuti istilah-istilah gitu. Jadi hedon itu setelah saya buka Mbah Google, kira-kira begini, kalau bahasa kampung saya ini, bahasa kebun, gaya hidup yang bermewah-mewah. Kita nunjukkan pamer kemewahan, kira-kira begitulah bahasa kebunnya. Iya, lalu ada yang salah Pak dengan gaya hidup mewah-mewah itu? Kalau menurut saya ya, Iya. apakah salah apa tidak? Yang penting kita lihat dulu. Mewah itu kan harus punya duit ya, supaya bisa beli barang mewah. Belinya misalnya tasnya bukan tas-tas dari kulit sapi yang dibuat di kampung gitu kan, tapi harus yang mahal-mahal, yang kayak lagu itu dibuat dari Paris gitu. Itu kan harganya ratusan juta, bahkan kalau menurut kemarin dengar pendapat itu katanya miliar ya, yang disebut Iya. apa ya, yang salah sebut mereknya apa itu, Harpes apa itu, Jadi Herbes seperti saudara. penyakit. Iya, ya itu kan miliaran harganya. Iya. Ada yang miliar, ada yang ratus juta. Jadi untuk begitu harus punya duit. Kalau menurut sebagian anggota DPR itu, ya nggak apa, asal duitnya halal. Cara mendapatkannya, satu, duitnya halal. Kedua, ya setelah dibeli tentunya tidak dipamer-pamerkan. Oh, saya pakai baju mereknya hebat, nggak kayak baju petani kayak gini kan, nggak pakai merek ini. Ini hanya benang disulam aja. Terus, oh saya pakai tas yang tadi, sepatunya apa itu yang mahal tuh, Bali. Nah kalau kayak sepatu Bali, hanya beda dikit aja, Bali sama Bali. Kalau Bali itu murah. Nah, terus jam tangannya Rolex. Nah kalau saya jamnya cukup ada di HP, kan ada jam itu. Di sini ada, dan petani nggak perlu lihat jam, lihat matahari aja. Jadi asal satu punya duit atau punya harta itu asalnya halal, kedua tidak dipamer-pamerkan. Silakan aja beli emas 3 kilo, simpan di dalam di dalam bambu apa di mana, tapi harus dari duit yang halal. Nah, kenapa tidak perlu dipamer-pamerkan? Karena begini, pertama masyarakat Indonesia ini kan masih banyak yang hidup tidak terlalu berkecukupan gitu kan, atau banyak yang miskin, banyak yang mencari untuk makan saja susah. Sementara kalau pamer-pamerkan yang berharga-berharga itu kan ya kurang pantas, ya nggak Pancasila lah. Atau kalau itu kita sempitkan, anggota Polri yaitu melanggar kode etik gitu, kode etik yang terkait dengan eh, hidup bermasyarakat. Jadi kurang bagus. Tapi kalau soal dia, wah itu sudah warisan orang tua dan sebagainya, atau dia jadi berusaha sehingga dapat, ya boleh-boleh saja. Kan tidak ada yang melarang orang mencari rezeki, asal syaratnya satu, halal. Yang kedua, enggak dipamer-pamerin. Kenapa enggak dipamer-pamerin? Pertama, ya nyakitkan hati orang, kasihan sama orang. Yang satu lagi ada loh, kalau dipamer-pamerin ya ada rampok. Nanti pakai jam mahal, nanti tangannya dipotong. Jadi demi keamanan juga nggak bagus. Juga gitu, misalnya pamer-pamerin di kantor atau dalam suatu pertemuan, mobilnya berderet mewah semua, ya nggak pantas lah. Sehingga nanti orang
menimbulkan citra negatif. Wah, berapa gajinya, apa mampu gitu. Padahal ya dia dapatnya mungkin halal. Memang menikah sama sang cewek yang anak konglomerat, ya jelas duitnya banyak. Nah, tetapi tidak pantas dari segi kehidupan bermasyarakat kalau dipamerin. Ya gimana caranya? Ya simpan aja di rumah. Tapi simpannya di yang bagus, simpannya loh, takut ada pencuri loh. Jadi Ya, sebetulnya yang dikhawatirkan apa, Pak, dari pamer-pamer ini? Apakah dari cara mendapatkannya atau dari penilaian orang yang memandang dapat dari mana ya, Pak, itu uangnya gitu? ya pertama dipamerkan itu ya ada timbul rasa apa namanya, rasa gimana ya, perasaan dari masyarakat, masyarakat kan akan menyamaratakan gitu, ngukur, "Berapa sih gaji lu kok bisa beli gitu, bisa beli gini, bisa beli gitu." Padahal mungkin dia belinya bukan dari gaji. Ya kalau anggota Polri mungkin dia memang anak orang kaya dari dulu gitu, Mmm, atau polisi biasa-biasa saja kayak saya ini orang kampung, tapi dapat mertua yang kaya raya gitu kan bisa dari mertuanya. iya. Nah, atau dapat dari mana lah yang sifatnya kan halal, tapi karena itu berlebihan, bermewah-mewah, orang jadi akan memberikan citra yang kurang bagus. Apa iya gitu. Karena mereka kan tidak akan mengusut siapa mertuanya, siapa bapaknya, dari mana duit itu, dia kan tidak tahu. Taunya bahwa itu berlebihan. Yang kedua saya katakan tadi bahwa itu akan menimbulkan kecemburuan sosial. Loh kok kami untuk makan saja susah, untuk apa susah, sementara Anda barang-barang branded itu bisa dibelikan berton-ton beras gitu. Nah, gitu. Yang ketiga, yang saya guyon-guyonkan tadi, hati-hati loh kalau jalannya di tempat ramai gitu atau tempat gelap, bisa tangan dipotong orang untuk ngambil jamnya. Gitu. Dibegal ya, Pak, ya? Begal. Berarti harusnya, sila kelima dari Pancasilanya itu ya, Pak, yang diinikan ya, ditekankan ya, keadilan sosial. Iya, di samping sila kelima kan ada juga di dalam kode etik profesi kepolisian itu menyatakan bahwa ada terkait dengan kemasyarakatan, pola hidup bermasyarakat, kan tidak bagus lah kalau kita berpamer itu. Yang berikut akan merusak nama Polri gitu kan. Kenapa merusak nama Polri? Orang akan menganggap bahwa semua anggota Polri itu begitu, hidupnya begitu, hasilnya dari mana? Oh, Polri nyeleweng, oh Polri terima suap, oh Polri bermain dengan judi, oh Polri gitu-gitulah. Artinya negatif. Padahal itu 99% mungkin tidak benar dugaan seperti itu. Tetapi masyarakat langsung apa namanya? Karena ada ketimpangan yang demikian besar langsung jas saja. Waduh, kok polisi begini. Nah, itu saja. Jadi demi mencintai Polri, ya sebaiknya kita hidup menyesuaikan dengan pola yang di masyarakat dan tapi bukan juga berpura-pura langsung pakai baju yang koyak-koyak, sepatu yang jebol gitu. Nah, itu kan berlebihan ya, yang wajar-wajar saja gitu. Nah, lebih hebat lagi kalau punya penghasilan banyak, duit banyak ya bantulah orang lain yang masih dalam kekurangan gitu. Tapi sebetulnya di lingkungan Polri itu sendiri ada nggak sih, Pak, aturan yang, apa ya, menyebutkan bahwa seorang anggota Polri dan keluarganya itu tidak boleh menunjukkan sesuatu yang berlebihan gitu? Ada nggak, Pak, seperti itu? Ada, sudah diatur dan sudah pernah ada TR Kapolri atau TR mana itu, tapi dari Mabes yang apa namanya mengatur bahwa pola atau gaya hidup itu tidak boleh bermewah-mewah, tapi kan harus yang wajar. Iya. Nah, yang wajar. Bukan berarti kalau pangkatnya jenderal harus kayak apa namanya gembel gitu, tidak. Yang wajar saja. Yang wajar ada. Dan juga kalau ke kantor misalnya, kan dulu pernah kalau nggak salah ada sorotan atau apa di media sosial, kalau ibu-ibu istri anggota Polri lagi rapat, di parkiran itu berjejer mobil mewah. Nah kan begitu. Termasuk sudah diatur juga parkir di Mabes Polri pun sudah diatur supaya tidak mengganggu apa namanya fasilitas umum, misalnya jalan publik.
jalan raya diparkiri oleh mobilnya anggota Polri gitu berderet sehingga orang nggak bisa lewat, itu pun sudah diatur. Tapi mungkin tambah lama tambah lupa-lupa gitu. Insya Allah lah dengan diingatkan oleh anggota DPR kita tidak perlu berkecil hati, tidak perlu marah. Memang Komisi 3 itulah yang selaku pengawas dan selaku mitra kerja, dan Komisi 3 itulah yang mewakili rakyat di dalam mengontrol Polri. Karena Polri itu adalah pemiliknya rakyat. Gitu. Nah, rakyat tidak mungkin lah satu persatu memelototi anggota Polri gitu atau Mabes, nggak mungkin lah. Nah, melalui wakil rakyat di Komisi 3. Dan tentunya Komisi 3 pun tidak pamer kekayaan juga gitu. Sama-sama harusnya ya Pak ya. Sama-sama. Di Komisi 3 kita lihat insya Allah lah Komisi 3 pun dia sudah menunjukkan contoh dan teladan tidak berhidup mewah, maka dia tegur Polri. Dan Polri pun jangan sakit hati gitu. Dan tidak perlu juga harus berpakaian kayak petani seperti saya, berada di sawah. Nggak usah lah. Kalau saya memang anak petani dan orang kampung gitu. Saya justru kalau pakai jas nggak bisa napas. Kena dasi itu saya tuh paling kuat setengah jam gitu. Lebih dari itu berkeringat itu nggak bisa napas. Apalagi di Jakarta siang hari pakai jas gitulah. Banyaklah keringatnya daripada ini. Pakai jasnya kalau kondangan aja Kalau kali ya Pak ya. kondangan. Kalau Apalagi kalau saya kan dikasih kalung gitu. Ada kan sekarang laki-laki pakai kalung emas. Waduh, saya tuh udah nggak bisa lagi. Takut dijambret gitu. Lalu kalau memang aturannya atau, katakanlah tata tertibnya gitu ya Pak, itu sudah ada, apa yang menyebabkan, masih saja ada beberapa yang bandel gitu ya Pak? Ya, aturannya sudah ada, ketat gitu. Kemungkinan kan ada yang luput dari pengawasan atau ya mungkin yang ngawasi justru yang melanggar gitu kan. Nah, jadi juga berikut faktor pengaruh lingkungan. Nah, sekarang ini kan mungkin lingkungan anak-anak muda, lingkungan apa juga pakaiannya mentereng, lagi pamer branded-branded gitu kan. Oh, terpengaruh. Apalagi mungkin mereka sebelum jadi anggota Polri atau sebelum jadi istri Polri, dia hidup di kalangan anak-anak muda yang mungkin kalau dulu di zaman saya itu namanya the have gitu. Kelompok berpunya gitu dah, yang biasa bermewah-mewah. Mungkin kebiasaan itu belum hilang. Ya hendaknya ya si Polri-nya sendiri yang dapat istri dari kalangan yang biasa hidup mewah, dia supaya menyesuaikan. Oh gini loh kehidupan di Polri. Saya yakin nanti setelah dapat sorotan dari DPR dan mungkin nanti publik pun menyorot gitu, ini akan hilang gitu. Nah yang lebih utama lagi kemarin itu kan pada saat nyorot masalah gaya hidup hedon ini, ada anggota DPR mengatakan betapa sulitnya menghubungi anggota Polri yang di bawah gitu, bukan di level atas katanya ya. Ya level Polres, level Polda. Kalau di WA nggak dibalas, kalau di telepon nggak dibalas. Nah ini perlu saya kira masing-masing kantor Polri, pimpinan Polri itu membuat semacam hotline. Kalau dulu nomor telepon 110 itu teleponnya Polri. Sekali di bel 110 itu langsung diangkat. Langsung kami siap melayani Anda. Nah, apakah sekarang itu masih ada apa tidak? Ya, kalau tidak ada ya dihidupkan lagi. Dan sebaiknya masing-masing pimpinan Polri, termasuk pimpinan Satker, pimpinan satuan fungsi, mempublikasikan nomor HP-nya kepada masyarakat. Kalau ada sesuatu terkait dengan bantuan Polri atau terkait dengan apa, hubungi nomor telepon ini di WA atau SMS atau di telepon. Nah, supaya kenapa? Dengan adanya nomor hotline ini, inilah kontrol masyarakat kepada Polri. Jangan sampai nelpon Kapolres susahnya setengah mati gitu. Loh, baru jadi Kapolres saja udah nggak bisa ditelepon gitu. Apalagi udah jadi Kapolda. Nah, apalagi jadi Kapolri. Nah, ini tipe-tipe seperti itu jangan. Atau oke lah, nggak bisa ditelepon karena kesibukannya kita maklum. Tapi di WA
ada WA yang masuk gitu, nanti dibalas, diterima. Siapa tahu WA itu laporan atau tentang apa. Loh, sibuk sekali gitu, karena sangat-sangat padat gitu. Melebihi kesibukan saya bertani di kampung. Hari ini nyemprot, nanti sore kasih pupuk, lusa metik kopi gitu kan. Sibuk benar gitu saya ini. Telepon saya nggak bisa, bukan nggak pernah, bukan berdering terus, nggak pernah berdering. Nggak ada yang ngubungi gitu. Jadi haruslah gitu. Kalau di WA dibalas. Oh, kalau sangat sibuk sekali, ya teleponnya kasihkan ajudan. Katanya kalau pemimpin kan ajudannya banyak. Lihat Pak Ferdi itu ajudannya sampai berapa itu. Ya kasih handphone lah, biar nanti masyarakat kalau perlu bantuan bisa menghubungi. Ya ini masukan-masukan dari masyarakat kemarin lewat anggota DPR. Karena anggota Oke. DPR itu adalah mewakili masyarakat. Gitu. Ya. Menurut Bapak kira-kira apa Pak yang menyebabkan sampai bisa terjadi seperti ini? Jadi seperti apa ya, kendornya tata tertibkah atau apa Pak? Ya, mungkin satu kurangnya pengawasan. Kedua kan dianggap ini rutinitas. Lama-lama ini dianggap biasa. Tetapi lupa bahwa masyarakat itu memperhatikan. Oh begini. Karena apa? Terjadi jurang gap sosial yang sangat jauh gitu. Antara anggota Polri yang dikatakan hedon tadi dengan masyarakat biasa. Tapi ingat, yang hedon itu kecil sekali jumlahnya. Saya yakin nggak sampai 5% gitu. Tapi Kalau yang kelihatan. kelihatan, kalau yang menonjol itu kan kelihatan. Iya. Yang rata nggak kelihatan. Masih banyak anggota Polri yang punya asrama saja tidak. Tapi ngontrak, hidup kos, gaji nggak cukup gitu kan. Bayangkan hidup di kota besar dengan gaji di bawah 5 juta, potong ongkos bis, potong kontrak, potong nyekolahkan anak, potong beli BBM, potong segala macam. Dia mungkin bond di koperasi. Kalaupun tidak ngontrak, tinggal di asrama. Asramanya pun mungkin bocor. Luasnya pun mungkin hanya 4 kali 3 meter. Gitu. Masih banyak, itu jumlahnya 90% lebih. Nah, tapi karena satu dua yang pola hidupnya dianggap nyeleneh oleh masyarakat, kemudian menutup yang lain. Jadi menutup penderitaan anggota Polri yang jumlahnya besar. Nah, masih banyak juga anggota Polri yang tinggal di pedesaan, yang di pedalaman, yang di polsek-polsek seperti kampung saya di Sumatera, di polsek-polsek di Indonesia Timur, di Kalimantan, Sulawesi, termasuk juga di polsek di Jawa yang pelosok. Ada saya pernah dinas di polsek di Jawa di pelosok gitu kan. Nah, pola hidup mereka itu waduh, kasihan lihatnya. Nah, jadi jangan pula disamaratakan bahwa semua anggota Polri bergaya begitu. Tidak. Ada yang baik. Kemudian tidak semua juga pimpinan Polri susah dihubungi. Justru ada yang berkeliling kepada masyarakat di kampung-kampung, di RT, bertanya pada masyarakat, Pak, apa, gimana kondisinya, apa yang kami bisa bantu? Oh, itu banyak sekali. Tetapi satu dua yang biasanya hidup di kota-kota besar, sudah merubah gaya hidup, di kontak susah, kemudian kalau kemana-mana bermewah-mewah, itu sedikit jumlahnya. Gitu. Jadi sebaiknya kalau kalau saran dari Bapak nih sebagai sesepuhnya Polri juga gitu, kira-kira apa sih Pak sebaiknya yang dilakukan oleh para pimpinan Polri supaya hal ini tidak terjadi lagi gitu Pak? Pertama, pimpinan tertinggi Polri dan pimpinan elit-elit Polri di Polda memperhatikan hal ini dan Kapolri mungkin membuat surat telegram ke daerah agar mematuhi aturan-aturan yang sudah berlaku tentang pola dan gaya hidup itu sudah ada. Nah, itu dipatuhi kemudian disertai dengan pengawasan. Pengawasannya tak terlalu berat gitu kan. Mengapa? Karena yang diawasi kan hanya segelintir ya. Yang begitu tuh hanya segelintir. Yang lainnya justru perlu dibantu gitu, bukan melarang dia berhidup mewah. Yang lainnya bagaimana mau mewah? Untuk makan aja nggak cukup gitu. Yang lainnya justru pimpinan harus memperhatikan
apa yang bisa dibantu gitu. Nggak bisa bantu ini, nggak bisa gitu, bantu doa. Mari kita berdoa semoga gaji kita naik, bisa beli sepeda yang kayak hadiah Pak Jokowi gitu kan. Buru-buru beli mobil mewah, beli sepeda aja susah gitu ya. Nah, kemudian yang lain ya mohon kesadarannya supaya apa namanya, supaya tidak mencederai hati masyarakat, supaya tidak mencederai teman-teman Polri yang lain yang jumlahnya sangat banyak dan pengabdiannya luar biasa. Mmm, kira-kira ada pesan apa Pak dari Bapak sebagai, ya sesepuh Polri juga kepada mungkin junior-junior Bapak nih yang sekarang sedang berada dalam sorotan itu, Pak? Pesan saya ya karena saya ini petani, gimana ya? Masih didengar apa enggak? Pertama, gunakanlah momentum peristiwa terbunuhnya Brigadir Joshua yang telah mengorbankan nyawanya untuk kita koreksi ke dalam, memperbaiki institusi kita supaya kita tetap berada di hati rakyat. Ya mungkin sulit untuk dicintai, tetapi minimal kita bisa dipercaya. Yang susahnya kalau dipercaya saja kagak, ya gimana mau dicintai. Nah jadi kita gunakan momentum ini untuk mengadakan introspeksi dan perbaikan ke dalam. Kemudian kepada junior-junior saya, lanjutkan pengabdian pada negara dan bangsa ini, kemudian berikanlah pengabdian yang terbaik, kemudian asalah diri menjadi Polri yang pinter dan cerdas. Karena zaman sekarang ilmu pengetahuan sangat diperlukan. Nah, jangankan untuk berdinas di Polri, untuk bertani kayak saya ini harus ada pengetahuannya loh. Cara membunuh serangga yang menghabiskan daun apa namanya kopi. Kopi. Cara supaya kopi berbuah lebat itu ada ilmunya. Itu saja, selamat bertugas kepada segenap anggota Polri. Pengabdian Anda ditunggu masyarakat. Anda selain mengabdi, rakyat berterima kasih, Anda dapat pahala. Insya Allah kalau baik, sudah meninggal nanti masuk surga. Kalau jadi Polri yang baik ya. Amin. Selamat tugas. Gitu. Terima kasih Pak untuk waktunya. Kita ngobrol nggak lama, tapi mudah-mudahan ini ilmunya bisa mudah diterima oleh semua teman-teman di luar sana bahwa gaya hidup hedon itu sebenarnya bukan hanya milik anggota Polri ya Pak, milik siapa saja. Semua hampir semua ini ada. Betul. Jadi ini jadi momen kita untuk lebih berkaca gitu ya Pak ya. Iya. Ya. Terima Baik, terima kasih. kasih waktunya Pak. Sampai ketemu lagi. Selamat panen kopinya Pak 2 atau 3 bulan lagi nih. Terima kasih. Selamat pada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.